Oke, Kak Hana. Kita kan bahasnya tentang sindrom alpha girl gitu ya. Nah, mungkin Kak Hana bisa ngejelasin kenapa sih judul ini tuh menarik gitu buat dibahas. Karena tadi yang pengantar sudah Mungkin Kak Hana punya perspektif lain gitu. Karena ya tadi aku juga setuju bahwa sekarang tuh banyak perempuan-perempuan yang yang mungkin udah aware ya untuk memasuki dunia-dunia publik, tapi pada saat perempuan masuk ke dunia publik dan menjadi sosok seorang alpha, apakah si perempuan itu juga bisa memberdayakan perempuan lainnya? Karena itu belum tentu. Dan masih banyak perspektif bahwa perempuan tuh biasanya menindas perempuan lainnya, dalam arti kayak menjadi alpha yang selalu dominan gitu. Nah itu kan kalau menurut aku sendiri itu belum terlalu cocok untuk budaya di Indonesia. Dengan berbagai suku, budaya, agama, itu kita nggak bisa matokin bahwa misal suku Sunda dengan kelembutannya, dengan sifat-sifat femininnya itu menjadi alpha. Itu kan sebuah gerusan yang mungkin di beberapa abad kemudian itu akulturasi dari alpha female itu bisa masuk ke budaya Sunda. Gitu sih kelihatannya. Mungkin ya jadinya si alpha female ini kalau untuk masyarakat Sunda yang dikenal sebagai perempuan yang penyayang dan pengasih gitu ya, kayak kurang gitu ya, kurang cocok untuk di budaya gitu ya. Tapi mungkin kedepannya ada plus minus ya dari sini, dari alpha female ini. Oke, Kak Hana. Boleh, Kak Hana mungkin ada sedikit materi bisa share screen Sobat Damai simak bersama juga. Mungkin alpha girls ini tuh yang aku tangkap dari buku ini sih, buku yang Henry Manukuru. Karena kan itu lagi hype banget ya dia. Kalau ada sih ayo baca buku ini ya. Orang-orang tuh keren nih jadi alpha katanya tuh. Jadi kayak orang tuh berlomba-lomba dong ya. Iya. Jadi alpha. Padahal kan perempuan tuh ya punya keunikan dan pengalaman khasnya sendiri gitu. Dan yang kita nggak bisa memaksakan perempuan lainnya harus menjadi alpha semuanya. Nah mungkin aku nanti sharingnya dari kilas buku dulu ya, melihat alpha girls dari dari bukunya Henry. Itu Indonesia. Dia juga bawa lokalitas Indonesia sih di dalam bukunya. Ya. Terus aku nanti mau bawa ke perspektif dari kondisi perempuan Indonesia-nya itu sendiri dan ragam di perempuan Indonesia. Nah jadi kalau menurut buku itu tuh, jadi perempuan tuh dengan kondisi alpha itu adalah perempuan yang dimana dia tuh berada di puncak karir dan dia tuh memanfaatkan ataupun memaksimalkan potensinya itu di bidang prestasi, attitude, terus mereka tuh memiliki sebuah kepercayaan diri yang tinggi gitu. Nah ini yang menariknya tuh kalau misal kita bawa ke teori psikologinya Abraham Maslow, kayak misal tingkatan aktualisasi manusia kan ada macam-macamnya. Kayak yang pertamanya tuh harus kebutuhan fisiologinya dulu gitu. Setelah kebutuhan fisiologi itu terpenuhi, baru ada kebutuhan lainnya, kayak misal kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, cinta kayak gitu, dan baru si manusia itu sendiri itu bisa mengaktualisasikan dirinya. Dan posisi alpha girls itu ada di posisi atas itu. Di puncak karir gitu ya, kayak di puncak karir perempuan yang perfect gitu, yang perfectnya tuh dari sifat gitu ya, dari sifat, dari rangkaian gitu ya. Ini semua aspek lah dia tuh bisa sempurna. Tapi memang kalau dari Henry itu sendiri bilang bahwa kalau alpha girls itu nggak bisa kita nyetak diri sendiri. Dalam arti misal aku mandiri, aku nggak bisa nyebut aku tuh alpha gitu. Karena yang bisa menilai itu adalah orang lain. Jadi orang lain yang melihat kita bahwa kita itu alpha gitu. Dan nggak semua orang mandiri itu adalah alpha. Tapi semua alpha itu mandiri pasti. Gitu. Okay. Karena kan mandiri juga kan ada beberapa tingkat ya, mungkin karena keadaan, bukan karena memang dirinya sudah selesai gitu dengan segala, misal traumanya. Nggak mungkin sih, pasti ada aja perempuan yang masih punya masalah dengan dirinya.
Nah, terus Henry juga membagi alpha itu di 6 aspek kalau nggak salah, cuma aku 5. Satu lagi itu adalah karir. Yang pertama itu ada alpha friend, terus alpha student, alpha lover. Jadi bagaimana si alpha female itu menentukan dirinya dalam kehidupan sosial. Kayak misal ini alpha friend. Jadi mereka tuh lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Jadi it's okay kalau misal temennya dikit tapi isinya tuh daging semua gitu. Dalam hati ya isinya tuh nggak gibah, tapi diskusi saling yang positif ya. Jadi kayak dia itu lebih bekerja keras gitu kali ya dengan apa yang dia miliki ya. Dan saling gitu dan memposisikan sejajar dan setara. Nah kalau ini ada fenomena di perempuan Indonesia tuh karena mungkin adanya budaya patriarki ya yang dimana mereka tuh selalu saling mendominasi satu sama lain untuk terlihat lebih lebih vokal gitu. Dan itu tuh terkadang di antara pertemanan tuh saling membunuh sebuah pertemanan tuh. Nah kalau alpha itu nggak kayak gitu, tapi setara, saling merangkul lah teman-teman, saling support. Terus ada juga student. Nah ini perihal bagaimana mereka menjadi murid ataupun menjadi orang yang terus belajar gitu dimanapun itu. Dan memang kalau misal Henry itu memposisikan alpha studentnya itu lebih ke akademik sih. Kayak misal perempuan tuh harus sekolah tinggi ya gitu dan memiliki capaian-capaian yang kayak misal IPK tinggi, terus berprestasi di dalam UKM-nya misal di ekstrakurikulernya gitu. Terus ada juga alpha lover. Nah kalau lover ini lebih ke relasi romantisnya. Bagaimana si alpha female itu bisa membangun relasi yang sehat. Dan rata-rata memang Henry pun menjelaskan bahwa kalau alpha female itu kalau misal dia bertemu dengan pria insecure istilahnya karena kan alpha female itu ya sangat betul awalnya adalah alpha yang omega ya omega dan ya kalau misal di dalam hubungannya itu sudah tidak sehat, alpha itu berani untuk memutuskan hubungan tersebut. Berani gitu ya. Berani. Tapi menarik ya. Menarik juga menjadi perempuan alpha karena kan dia punya kekuatan sendiri, tidak mudah goyah gitu ya. Tidak mudah kayak kalau perempuan lain kan yang bukan kayak alpha gitu, pasti langsung sedikit-sedikit udahlah kayak gitu. Tapi kalau dia punya kekuatan sendiri, mengambil keputusan sendiri seperti tadi. Aku sih nyebutnya mandiri dan berprinsip. Nah berprinsipnya itu loh yang sulit sekali kita capai. Prinsip yang alpha ini. Iya. Prinsip dalam mengenal kehidupan kayak gitu kan. Terus ini juga ada alpha look. Kalau alpha look itu lebih ke bagaimana si alpha female itu menjaga tubuhnya. Jadi ini bukan lagi berbicara perihal personal branding, tapi lebih ke bagaimana membangun tubuh adalah aset dalam arti kalau kita sehat kita kan bisa lebih belajar dimanapun ruangnya gitu. Kalau misal kita senang itu kan bisa bisa fokus lah belajarnya dari hal-hal seperti itu. Si alpha female itu harus aware tentang itu. Terus juga ada alpha worker. Ini lebih ke bagaimana si alpha female itu etos kerjanya alpha female lah kalau bisa dibilang. Ya mereka ya seperti orang-orang yang memang disiplin, terus tepat waktu dan memiliki komunikasi yang baik dengan tim gitu. Ya kan kalau misalnya dari kategori-kategori ini kan berarti memang udah aktualisasinya tinggi sekali ya. Jadi merasa jadi pemimpin juga nggak sih si alpha? Iya sangat itu. Dia tuh berambisi untuk bukan berambisi sih lebih ke mengasah jiwa leadership-nya gitu. Alpha female itu. Dan memang kalau misalnya dari Henry itu sendiri bilang bahwa kalau semisal menjadi alpha female itu berarti kita juga harus selain dari kepintaran, tapi kita juga harus melembutkan hati kita gitu. Dengan arti bahwa kalau misal kita sudah memiliki empati, sudah bisa memandang bahwa orang lain itu adalah manusia juga, nah itu
posisi kepemimpinan di dalam masyarakat itu bisa apa ya namanya, diadu lah istilahnya kayak gitu. Iya. Gitu. Itu Bisa dilombakan gitu. Nah, kalian apa yang paling menarik dari yang tadi? Kalau dari saya sih mungkin semuanya ya, dari cara pekerjaannya juga, dari cara pandangnya, terus dari cara relasinya dengan lawan jenis tadi, terus dengan teman-temannya kayak gitu. Karena kan dia lebih dominan kayak di sisi lain menghargai, gitu kan. Terus kekuatan dalam dirinya juga tinggi, dan ya tadi sudah dikatakan bahwa prinsipnya itu sangat kuat. Jadi untuk saya bagus banget untuk menjadi perempuan yang alpha gitu. Kalau aku sih ngelihatnya, menariknya tuh di alpha friends ya. Mungkin kayak sosok alpha female ini kan bisa jadi sama teman-temannya tuh nggak disukain gitu ya, karena dia terlalu perfect, terlalu sempurna dan gigi gitu, berprinsip bagus dan udah sempurna banget gitu. Pasti ada aja orang yang nggak suka dan iri gitu. Tapi dia kalau jadi alpha female tuh berusaha untuk terus gitu, untuk dapat teman yang baik dan berkualitas gitu, dan menghindarkan gitu teman-teman yang menurut dia membawanya kepada hal-hal negatif. Itu menurut aku keren sih kalau dia tuh membangun di alpha friend. Itu kan ada apa ya, relasi dengan orang lain tuh sulit banget gitu, apalagi untuk menjaga kualitas si hubungan itu gitu. Dan dia bisa membangun hal tersebut. Tapi memang Henry pun bicara bahwa memang tadi ya, apa kekurangan dari alpha female itu yang tadi yang pertama terlalu ambisius, sehingga orang tuh benci lah melihat dia naon sih pasti kayak terlalu satsut sih banget, capek gitu ya. Dan apa ya, memang dari sifat dominannya itu ya kadang juga si alpha female tuh memiliki pola pikir yang kuasa gitu. Jadi ada pola pikir relasi kuasa yang dimana apa ya, bisa menimbulkan dampak kayak bullying kayak gitu ke orang-orang lain, terusnya juga ke perempuan-perempuan lainnya. Dan mungkin hal tersebut ya yang kita tilik gitu ya dari pengalaman perempuan Indonesia gitu. Nah, tadi kan aku di awal tuh mau ngasih perspektif yang ini, perihal keadaan perempuan Indonesia dari segi budaya, pendidikan, ekonomi. Karena kenapa aku bawa 3 aspek tersebut? Karena proses dari aktualisasi seseorang itu bisa bisa show up ke publik, bisa mengungkapkan pendapatnya, itu kan proses yang memang dasarnya juga harus beres. Kayak misalnya tadi dari teorinya Maslow, itu kan berarti kebutuhan fisiologis itu harus beres. Kebutuhan fisiologis kan nyangkut dengan ekonomi. Bagaimana si perempuan itu bekerja, kayak gitu. Dan juga bagaimana si perempuan itu bisa mengenyam pendidikan agar tingkatan selanjutnya yaitu memiliki rasa aman secara pengetahuan, secara argumen itu bisa didapat sama dia. Nah itu dari sisi pendidikannya. Dan budaya tentu ya kita nggak bisa jadinya lagi bahwa budaya di Indonesia kan ada ya, kalau misalnya secara sistem sosial kan ada 2 yang matriarki dan patriarki, dan hal tersebut tuh mungkin harus kita obrolin juga gitu. Panjang lagi kayaknya di segmen tentang matriarki. Tapi aku mau hal itu. Nyambung juga ya. Iya. Mungkin sedikit lah ya di spill. Iya benar. Nah tadi kan ya perihal kondisi perempuan di Indonesia gitu. Kalau misalnya secara karakteristik kayak memiliki karakter yang khas setiap sukunya, setiap budaya ataupun bahkan agama-agamanya gitu. Dan hal tersebut tuh nggak bisa diseragamkan. Gitu. Dan aku melihatnya bahwa dari situ terlihat bagaimana si budaya lokal itu mempengaruhi pola pikir dan kepribadian si perempuan, khususnya perempuan Indonesia gitu. Ya belum lagi kita bicara perihal patriarki dan matriarki, dari kultur lokal yang berbeda aja itu kan sudah mempengaruhi pola pikirnya. Terus ada juga di sistem sosial Indonesia yang tadi yang udah disebutin itu punya 2 karakteristik sistem sosial budaya, yaitu patriarki dan matriarki. Kalau misalnya di Sunda kan biasanya kan patriarki ya kulturnya, nah kalau misalnya di Sumatera biasanya matriarki gitu. Dan pasti juga ada perbedaan bagaimana kondisi leadership perempuan Sunda dan perempuan Sumatera gitu. Apakah si
perempuan Sunda itu ya bisa disamakan kalau dia enggak kan belum tentu gitu ya itu bisa disamakan. Nah ini spill yang lebih matriarki. Ini sebenarnya ini sih sistem sosial di mana yang kalau patriarki itu laki-laki punya peran tinggi, terus berkuasa dan terhormat dibanding perempuan. Kalau matriarki kebalikannya, kalau perempuan itu memiliki peran yang lebih tinggi, berkuasa dan terhormat dibanding laki-laki. Nah terus ini kita masuk ke yang perspektif dari pendidikannya. Terus kalau misal kita melihat ini ya dari pendidikan di Indonesia kan kondisi huniannya kita ada dua ya, kota dan juga desa. Dan itu tuh sangat berbeda gitu kondisinya tuh, dan nggak bisa gitu kayak misal tadi lah tingkat leadership perempuan kota dan perempuan desa itu sangat berbeda gitu, dari pola pikir, dari pendidikan juga itu kan aksesibel. Perempuan desanya itu kayak gimana kan berbeda ya dengan perempuan kota gitu, yang khususnya lebih gampang lah untuk mengakses kayak diskusi umum, terus kayak sekolahan itu lebih gampang di kota. Dan juga tempat tinggal itu menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas pendidikan perempuan yang dinyam oleh perempuan. Dan perempuan Sunda Indonesia memiliki dua karakteristik: tempat tinggal, perkotaan, pedesaan. Pola pikir dan aksesibilitas perempuan mengenyam pendidikan dari kedua wilayah huni tersebut berbeda satu sama lain. Nah, seperti di ini ada beberapa data juga yang aku himpun dari Kementerian Kemen PPA. Aku baru tahu ternyata Kemen PPA tuh ngeluarin profil perempuan Indonesia. Dan itu tuh semuanya tuh data-data perempuan Indonesia gitu. Dari perspektif pendidikannya, budayanya, terus ya hal-hal yang kesehatan kayak gitu. Dan agama juga. Agama aku belum cek, coba dicek. Nah ini perihal perempuan Indonesia di wilayah perkotaan dan pedesaan. Ini angka dari mulai huruf yang bisa baca. Ya, yang bisa bacanya. Nih kan perempuan desa tuh lebih rendah gitu kemampuan membacanya daripada perempuan kota. Dan apalagi dari laki-lakinya gitu, laki-laki desa dan laki-laki perempuan itu sangat jomplang ya. Dan ini pun mempengaruhi bagaimana si pola pikir perempuan desa tersebut dapat mengakses aktualisasi dirinya gitu. Kalau misalnya tadi kita ngomongin sama yang girls itu gitu, dari akses dia untuk belajar membaca pun dia sudah kesulitan karena sibuk sama bekerja di ruang domestik. Dan ya hal itu pun kalau misal kita tilik dari teorinya Hendrik, ya berarti akses tersebut udah gagal ya istilahnya didapatkan sama orang pedesaan gitu untuk menjadi female itu. Terus juga ini ada data rata-rata lama sekolah. Nah ini tuh biasanya orang-orang pedesaan tuh bantarnya gitu ya, meskipun sebenarnya kalau secara nilai itu perempuan dan laki-laki desa itu punya angka yang sama, cuman berhenti sampai tingkat SD. Kalau SMP, SMA itu tuh sudah pada ya mungkin kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa sekarang kan lagi marak juga perkawinan anak. Kalau udah sampai SD kan biasanya dinikahi kayak gitu kan, dan faktor-faktor itu pun yang membuat si perempuan desa tersebut gitu ya, yang khususnya di lokalitas Indonesia itu terhambat gitu aksesnya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi gitu. Terus ini ada lagi yang dari kepemilikan ijazah, ini di pedesaan itu banyak yang tidak memiliki ijazah, apalagi ijazah SD. Dan itu kan rata-rata memang berhentinya itu kan sampai di tingkat SD ya. Ini lebih tinggi gitu kalau misal ke SMA, ke SMP, SMA bagi perguruan tinggi. Iya, tambah sedikit. Sedikit bisa. Terus ini juga ada
Mungkin ini buat kalimatnya kalian bisa baca ya di profil buat BPA. Data 2021 ya. Ya ini terbaru. Terus ini juga ada presentasi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin yang memiliki jasa. Terus ini ada lagi penduduk usia yang atas, yang ini lebih ke bekerjanya gitu. Nah, kalau semisal kan kalau zaman sekarang juga kayak tadi yang alpha worker gitu. Sebelum dia menjadi alpha worker, dia tuh sulit juga gitu untuk mengakses si dunia pekerjaan karena memang dari awalnya tadi pendidikannya juga sudah rendah gitu ya, dan tidak memiliki ijazah kayak gitu kan, itu berarti si perempuan tersebut tuh sulit gitu untuk mengakses dunia kerja itu. Ya, itu juga berpengaruh juga kan kepada yang tadi balik lagi bagaimana si perempuan Indonesia itu bisa bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupan pekerjaan misalnya bekerja. Ini dan ya pada akhirnya bahwa perempuan Indonesia yang mayoritas itu cuma menempuh pendidikan sampai kelas 8 SMP rata-rata tuh. Dan lama sekolahnya tuh ya sekitar 8,71% lah. Itu tuh dalam skala nasional gitu. Belum lagi kan kita membagi dalam skala lokalitas daerah gitu. Per provinsi misal. Itu mungkin lebih deg-degan lagi ya katanya. Iya ya, kalau udah lihat di desa. Terus ya dengan perbandingan perempuan di kota dan di desa itu, ya perempuan kota itu mampu menyelesaikan sekolah hingga kelas 9 atau lulus SMP. Sementara pedesaan lebih rendah, hanya mampu sekolah hingga kelas 7. Dan persentase penduduk perempuan itu yang nggak pernah sekolah dan tidak tamat SD itu masih lebih tinggi dibanding laki-laki. Dan ya tadi pada tingkat lulus jenjang SMA sederajat sampai pendidikan tinggi, dalam setahun terakhir itu tahun 2021 itu yang alhamdulillahnya mengalami peningkatan sih, jadi udah mulai aware. Mungkin juga dengan dengan banyaknya bantuan dari pemerintah akses SMA yang gratis kayak gitu kan, jadi udah lumayan masif juga gitu. Dan hal yang paling mengesankan meskipun lulusan sarjana S1 hingga S2 masih di bawah 8%, persentase antara laki-laki dan perempuan udah seimbang gitu. Ini di tataran universitas. Dan udah berani juga ya perempuan untuk S2, S3 gitu. Kamu jangan jadi profesor di fakultasnya. Nah, ini juga masuk ke ekonomi. Karena memang sebenarnya banyak sentilan-sentilan dari apa female apa girls itu, bahwa orang-orang yang bisa mewujudkan hal itu adalah orang-orang berprivilege. Iya. Orang yang memiliki hak istimewa untuk yang tadi mengenyam pendidikan, memiliki kestabilan finansial kayak gitu. Mungkin kita lihat data lagi dari, jadi kayak perempuan yang udah terlahir kaya tuh bakal lebih ya, privilege-nya. Bisa lebih mudah untuk itu mengaktualisasikan dirinya itu. Tapi sebelum masuk ke sini, kalian punya cerita nggak yang tadi perihal perempuan Indonesia dan pendidikan? Kalau saya tadi lihat ini ya, jadi kayak ingat lagi gimana sih realitas kalau kita lihat di pedesaan gitu. Kayak kalau di daerah Flores, di Flores itu kan, di daerah kami ya, itu memang sih banyak sekali kayak mereka menempuh sekolah itu kayak sampai SD, SMP iya, tetapi kan ya di tengah-tengah kayak gitu kan. Jadi emang agak sulit sih kalau di desa, karena kan bukan hanya sulit membangun sekolahnya, tetapi dalam pelajarannya juga kayak gitu emang agak sulit, karena kan sistem-sistemnya juga kurang kayak gitu. Nah kalau sekarang itu, kalau saya bandingkan dulu dengan sekarang itu emang sekarang lebih maju, karena kan ada banyak bantuan gitu. Kayak di kampung kami itu udah banyak. Dulu kan mungkin di sekolah kami itu yang SD, setelah SD kan ya udah selesai. Tetapi sekarang itu ketika lihat lagi yang dulunya dia di SD, ternyata dia ngajar lagi di sana kayak gitu kan. Jadi kayak
sekarang udah bagus kayak gitu kan, jadi tidak ada lagi kayak ketika mereka sekolah itu berhenti di tengah, jadi enggak, sekarang itu lebih ke mereka lebih menjunjung tinggi pendidikan gitu daripada yang dulu kayak gitu, Membangun lagi. membangun lagi. Nanti kayak sudah mulai baik pada aware itu ya, udah pengen gitu sekolah. Kalau gimana cerita? Kalau aku sih, ya sih aku juga pernah ya waktu aku kecil, waktu itu kan aku punya teman gitu ya di Subang, di kampung halaman ayah aku. Nah, temen itu kan seumuran aku ya, gak jauh beda, dan baru lulus SD kebetulan. Nah, terus sama orang tuanya tuh dia, karena dia main terus gitu ya, diancam lah dia, kalau main terus mendingan nikah aja, sedangkan dia masih lulus SD gitu kan. Kayak, masih anak-anak gitu, ngapain dia nikah gitu. Kayak masih pengen main sama teman-teman, sekolah atau apa gitu. Dan nggak lama dari itu, 2 tahun kemudian tuh pas aku kesana lagi, ternyata dia udah nikah, bahkan sedang mengandung gitu. Dan ya gitu, ya mungkin emang karena di pedesaan tuh lebih dan tadi juga ya ngeliat kayak patriarkinya masyarakat desa atau pikiran-pikiran masyarakat di Indonesia gitu yang bukan nyuruh sih, kayak membudayakan gitu kalau perempuan tuh nggak usah belajar yang tinggi gitu dan punya peran yang domestik aja gitu. Dia jadi apa ya, cerita aku juga sih waktu itu, dan ya waktu itu aku juga kaget gitu, dan kamu udah nikah gitu, kayak kaget sih gitu, baru juga lulus SD, nggak lama dari itu udah nikah lagi. Ya karena emang susah ya, apalagi kalau budaya Indonesia. Saya pikir sih kalau kita lihat perempuan yang alfa juga kan, mungkin kalau di pedesaan gitu kalau kita bandingkannya, karena tadi budaya, jadi kayak ketika mereka mau maju tetapi kan dihalangi oleh budaya itu sendiri, jadi emang agak susah. Walaupun mereka punya sikap atau seperti alfa itu, tapi ya mereka tidak bisa karena udah disekat budaya, sekat sama budaya, jadi pengen berkembang juga susah gitu. Apalagi untuk perempuan di desa gitu ya, untuk pengen lebih berkembang, tapi karena orang tuanya membandingkan masa sekarang adalah sama kayak dulu, masa dulu gitu kan udah beda gitu, dan jauh udah maju gitu. Ya, karena kan budaya juga masih melekat ya. Iya. Jadi pola pikir, kalau kata orang tua, kata orang itu setinggi tingginya kamu sekolah tetap aja kembali ke dapur kayak gitu kan. Emang itu kan pemikirannya agak susah juga ya. Betul. Tadi menarik sih yang tadi ya, kayak misal meskipun secara personalnya, secara psikologisnya udah kayak misal percaya diri banget. Iya. Cuma memang iya ya, problemnya itu kan di budaya disekat gitu. Jadi meskipun dia pintar misal dari SMA-nya, tapi kan dia nggak bisa akses ke perguruan tinggi, kan itu juga sama ya. Iya. Ya saya tadi yang nggak dapet, yang punya privilege. Beda lagi gitu. Oke. Menarik ya. Dan sekarang kita lanjut ke yang perekonomiannya. Ya mungkin kalau misal perekonomian ini kan nyautnya tuh sama yang hal dasar yang dimiliki perempuan untuk menghidupi dirinya sendiri gitu, untuk makan, untuk bertahan hidup dan yang lain-lain. Bahkan juga kan kalau misal sekarang ada istilah kayak generasi sandwich. Iya, generasi sandwich. Itu juga berarti sebuah tantangan gitu untuk seorang tersebut bisa mengaktualisasikan dirinya secara penuh gitu. Kayak yang lagi rame ya, seorang artis perempuan kayak yang jadi generasi sandwich, bahwa dia tuh harus juga gitu, seorang perempuan yang harus juga mencari nafkah, menjadi alpha. Mungkin itu jadi ini nggak sih, karena jadi dorongan untuk jadi alpha female, padahal dia tuh sebenarnya bukan gitu. Bisa jadi kayak alpha female-nya karena keadaan itu. Iya, karena keadaan. Bisa jadi. Cuman ya balik lagi sih tadi, apakah ada aspek-aspek yang dijelaskan oleh Henry? Kalau misalnya kita lihat di buku tersebut ya, aspek masuk itu atau enggak? Karena kan kalau misalnya Henry itu bilang tidak ada keterpaksaan untuk kemandiriannya. Apakah ya
udah mandiri tuh ya tadi udah karirnya udah bagus, tapi sebagai sandwich, tapi itu tuh seneng gak sih dia tuh gitu. Atau malah tertekan. Iya. Dan aspeknya kan di situ dia rela untuk, bukan rela sih, emang seneng gitu melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan dari perempuan-perempuan lain. Itu di situ lihat detailnya. Menarik. Keren. Terus kita masuk ke yang tadi, perekonomian perempuan. Ya, jika dilihat dari segi ekonomi, ya hal tersebut itu berkaitan dengan tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, budaya yang bentuk peran perempuan di dalam dunia kerja. Untuk melihat hal tersebut, kita juga melihat angka pengangguran dan angka perempuan yang bekerja. Nah, di sini yang aku pilihnya tuh kayak misal tadi kan di alpha female itu menilik bagaimana si etos kerja si perempuan female itu ada gitu. Kayak misal disiplin, terus punya leadership, punya jiwa kepemimpinan yang gede gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sisi lain, apakah semua perempuan itu punya hal tersebut? Kan belum tentu gitu. Kayak misal tadi kan bagaimana sih pendidikan, ketika pendidikan, terus daerah tempat tinggalnya dan juga budaya itu membentuk etos kerja si perempuan itu sendiri dalam dunia kerja gitu. Kan belum tentu kayak misal perempuan yang di dalam rumahnya itu menjadi sosok yang sangat feminim, dalam arti ya dia mengerjakan hal-hal yang domestik gitu. Ketika dia di dalam dunia kerjanya itu melakukan hal yang lebih kayak maskulin, kayak misal negosiasi, advokasi, itu kan belum tentu dia bisa juga gitu. Dan hal tersebut tuh yang mempengaruhi bagaimana sih etos perempuan itu ada gitu di dalam dunia pekerjaan. Tapi sebelum ke situ, itu kan aspek personal, dan aku mau ngajak ke aspek yang lebih sosialnya, lebih ke penganggurannya, gitu. Lebih ke angka perempuan yang bekerjanya. Ini juga sama sih, diambil dari data dari Kemen PPA. Ini ada persentase dari kegiatan seminggu lalu di tiap daerah. Dan kebanyakan itu memang kan kalau misalnya di perkotaan itu ada perempuan ya dengan angka 47. 94 itu bekerja mereka tuh. Dan yang lainnya kayak mencari pekerjaan, terus sekolah, mengurus rumah tangga. Itu pun masih minim lah kalau misal kita bandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau misal kita juga bandingkan dengan perempuan-perempuan pedesaan, nah justru ini yang lebih menarik itu banyaknya perempuan desa itu juga bekerja gitu. Bekerja dalam arti ya kayak semisal mereka menjadi petani, terus bekerja di ladang, kayak gitu tuh lebih banyaknya perempuan dibanding laki-laki itu. Nah, terus ini ada juga tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini sama ya, angkanya perempuan tuh masih di bawah laki-laki, dan perempuan desa dan juga perempuan perkotaan pun masih beda tingkatan tingkatan partisipasi mereka di dalam dunia kerja. Terus ini yang jadi menarik, ini ada tingkatan pengangguran juga. Perempuan tuh yang meskipun tadi ya perempuan tuh banyak bekerja, tapi di sisi lain juga perempuan tuh paling tinggi gitu tingkat penganggurannya, karena memang ada banyaknya akses-akses yang minim ya untuk perempuan itu sendiri masuk ke dunia kerja. Kayak semisal kan banyak ya sekarang tuh kayak pekerjaan tuh kayak melihat dari fisiknya gitu, berpenampilan menarik kayak gitu, terus tinggi badan gitu. Tapi emang sekarang tuh membutuhkan itu betul. Tapi kita harus menggunakan prinsip yang Henry tadi, bukan lookingnya, tapi lebih ke sehat lookingnya gitu. Health looking. Terus ini ada ya yang presentase ini lah. Dan lebih banyaknya tuh sebagai perempuan tuh sebagai guru dan bukan sebagai kayak pengusaha, dan mengambil dirinya tuh lebih tinggi gitu. Bukan mengecilkan guru, tapi memang secara kerja kan kalau misalnya kayak pengusaha tuh tingkat leadership-nya lebih tinggi gitu. Jadi ini bukan masalah tinggi atau rendahnya, tapi tingkat leadership si perempuan itu sendiri dalam dunia pekerjaan. Tapi lebih kayak jadi
kalau perempuan di desa tuh kalau misalnya dia bekerja juga gitu ya sebagai buruh, tapi dia juga bekerja domestik gitu, jadi double burden banget, kayak bangun tidur tuh kan pasti lebih subuh gitu daripada anggota keluarga lainnya, dan menyiapkan segala hal gitu, dan baru dia agak siangan misalnya jam 8 baru ke kebun misalnya ke ladang gitu, habis itu dia nyiapin lagi buat makan malam gitu, kayak double burden banget gitu. Jadi selain rumah tangga tapi juga sebagai pekerja. Iya. Sebelum lagi kalau kita lihat perempuan-perempuan buruh yang berorganisasi, kan selain mereka bekerja berorganisasi, tetap pada akhirnya mereka tuh harus mengurus hal-hal yang domestik itu gitu. Dan yang jadi, aku pernah mendapat cerita di salah seorang buruh, dan suaminya tuh tidak membantu orang-orang domestik itu. Sedangkan dia tuh kalau aku lihat dia sudah sangat progresif gitu. Dari pekerjaannya, dari posisinya dia di organisasi. Cuman kalau pas balik ke ranah-ranah domestik ya dia tetap sendiri gitu. Kan itu yang jadi faktor kenapa sih harus kayak gitu perempuan. Kayak aku juga waktu pernah ya KKN di suatu desa gitu ya, itu juga ngelihat gitu ya kalau ibu-ibu di sana tuh sangat progresif, dari dia mulai bangun tidur sampai dari subuh nih sampai malam laginya tuh dia tuh kerjaannya kan non-stop gitu ya kan. Temenku salah satu temen aku tuh nge-save nomornya gitu ya, dan dia tuh rajin nge-snap gitu. Jadi dari awal dia ke pasar pagi-pagi dan harus masak, terus pas paginya habis nyiapin masak buat anaknya dan suaminya, terus harus ngurusin posyandu gitu ya buat masyarakat, habis itu ngajar gitu ya, terus juga sorenya ngajar lagi pengajian, dan itu tuh terus berlanjut gitu, kayak liatnya aja udah capek banget gitu sebagai perempuan di desa gitu ya, yang mungkin kalau dilihat dari ijazahnya gitu enggak kayak yang tadi data juga ya, mungkin nggak banyak gitu, dan nggak banyak yang lulus SMA atau SMP gitu, bahkan banyak yang lulus SD gitu, tapi pekerjaan itu udah lebih sibuk daripada pengusaha gitu. Kayak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu, Dan itu tuh jadi rutinitas ya ini bertahun-tahun, dan dia tuh merasa nggak apa-apa gitu ya. Kayak itu bisa ditilik apakah dia tuh punya karakter apa gitu kan, apakah dia gama atau apa gitu. Karena unik-unik banget gitu ya perempuan Indonesia tuh. Terus ini dari tingkat pendidikan sekolahnya semakin rendah dia bersekolah, itu semakin sulit akses pekerjaan yang dia dapatkan. Dan dengan data tadi yang pendidikan kan emang perempuan tuh banyaknya sampai SD gitu. Iya, bagaimana mereka bisa bekerja lebih tinggi lah istilahnya dengan ya karena kan kita nggak menutup kemungkinan bahwa kalau untuk bekerja juga kita harus melihat background pendidikan ya, kalau misalnya di Indonesia. S1 aja susah banget cari kerja di Indonesia. Gitu. Tapi banyak sih yang pengangguran sih. Kalau di desa-desa itu kayak kembali lagi ya. Jadi kan pengalaman kalau di kampung-kampung itu banyak yang kayak mereka itu udah selesai S1, tapi masih belum ada pekerjaannya gimana kayak gitu kan. Wah, susah juga pekerjaan. Karena kurang privilege juga sih. Atau enggak ya aksesnya sudah masuk ke privilege. Jadi susah buat ngakses. Iya, Terkalahkan. belum ada keseimbangan itu kan. Nah ini juga yang menarik ya, dari jam kerja nih. Jam kerja perempuan tuh lebih padat daripada jam kerja laki-laki, mau di desa ataupun di kota. Dan secara penghasilan perempuan tuh lebih minim gajinya, karena memang ada anggapan bahwa laki-laki itu adalah sosok yang bertanggung jawab menafkahi gitu, sedangkan perempuan tuh bukan seseorang yang menafkahi gitu. Jadi ya masih diwajarkan kalau misalnya perempuan gajinya kecil. Padahal kan dengan tingkat kerja yang tinggi tersebut, ya apakah itu seimbang dengan hasil gaji atau upahnya? Kan itu enggak. Gitu. Ini yang jadi menarik banget sih. Dan dari tingkatan ini kan ada selama kayak 34 jaman gitu di dalam satu minggu tuh. Dan dari
padatnya kegiatan, dari padatnya jadwal kerja, apakah si perempuan tersebut tuh mempunyai waktu untuk mengasah dirinya lebih dalam gitu. Kayak misal mempelajari skills lain, terus untuk ya baca buku misalnya, itu kan Sekedar baca buku. iya kayak susah banget karena kan waktu istirahatnya itu untuk tidur gitu, karena mereka sudah melewati hari-hari yang panjang gitu. Itu sih yang bikin aku menarik gitu, dan dari situ pun kelihatan bahwa akses perempuan untuk melakukan hal lainnya juga terbatas di situ. Kayak gitu. Ya udah sih, kayak ini perempuan yang perekonomian Indonesia. Karena yang tadi ya bergantung ke aksesibilitas perempuan itu sendiri untuk bekerja, terus faktor pendidikan, wilayah kerja, jadi penentu bagaimana perempuan itu bisa bekerja. Meskipun begitu, ketika perempuan sudah memiliki akses pekerjaan, apakah apresiasi yang didapatkan-nya itu kayak misal dari jam kerjanya atau upahnya itu sudah seimbang atau belum? Dan belum gitu ya kalau secara umum. Dan ya rata-rata yang perempuan di dalam usia produktif sampai 35 tahun itu ya jadi sasaran untuk bekerja lebih lama daripada laki-laki yang seusianya. Yang meskipun begitu, upah yang diterima pun tidaklah setara dengan upah laki-laki. Yang tadi balik lagi, hal itu juga dapat menghambat bagaimana kualitas perempuan itu bisa sepenuhnya ditumbuhkan. Gitu sih. Ayo kita sharing lagi. Tapi memang menarik sih. Menarik sekali. Karena kan kita membicarakan apa yang mungkin selama ini juga kan banyak perempuan yang nggak tahu ya, bahwa saya itu bagian mana sih gitu. Dan kadang-kadang juga kan ya kalau perempuan kerja ya kerja aja, jadi nggak kembali kayak tadi merefleksikan lagi apa yang terjadi dalam dirinya, kayak itu bagus. Dan kalau Henry bilang kan, kalau misalnya dalam female worker, itu tuh si perempuannya itu memang sangat mengharuskan untuk belajar dalam dunia kerja. Jadi dia tuh bilang bahwa pekerjaan pertama kamu adalah penentu masa depan kamu. Henry itu bilang kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat kondisi ini dengan dengan keterpaksaan perempuan untuk bekerja gitu, apakah dia memikirkan hal itu atau enggak? Iya. Jadi kan semua loker tuh ya dimasukin. Semua loker tuh misal ada interview ya dia datengin, dan kalau misal terima ya alhamdulillah gitu. Dia ikut sana gitu. Dan meskipun hal tersebut tuh bertolak belakang dengan apa yang bisa dia kembangkan. Itu kan terjadi di sini. Nah, Ami ada itu enggak? Iya sih, aku jadi kepikiran juga ya, waktu aku juga pernah ya, waktu libur kuliah pandemi lama itu nyoba lamar-lamar kerja gitu kan. Nah, mungkin banyak yang perusahaan-perusahaan atau kayak pengusaha-pengusaha yang butuh karyawan perempuan gitu ya, hanya untuk di bagian promosi gitu atau pelayan gitu, nggak lebih dari itu. Jadi di sisi ini juga jadi kayak patriarki juga sih, ngelihat gitu ya, kalau butuh pekerjaan perempuan tuh yang harus bertemu orang banyak gitu ya, jadi salesnya atau jadi apanya gitu, jadi mengobjektifikasi gitu kalau perempuan itu tuh bagian dari promosi juga gitu. Kayak aku juga baru sadar sih gara-gara ini juga ya, jadi baru sadar kalau ternyata banyak gitu ya info-info loker gitu yang ada di sekarang yang lagi dibuka tuh mencari perempuan ya bukan karena potensi atau kualitasnya gitu, tapi karena dia tuh perempuan gitu, mengobjektifikasi itu. Jadi mungkin jadi PR berat gitu ya buat di Indonesia, ngelihat kalau perempuan tuh sangat dibutuhkan gitu. Kayak kalau kita lihat di mall-mall gitu kan, banyak pekerja pelayan sales itu perempuan yang di kasir, apalagi kasir gitu, itu semua perempuan. Jadi sangat mengobjektifikasi kalau perempuan itu juga harus kerja, boleh kerja gitu, tapi dibatasi gitu untuk jabatan ruang-ruangnya teh. Dan tendensinya lebih ke kayak melihat tubuhnya perempuan itu sendiri, bukan ke potensi innernya gitu. Padahal sebetulnya perempuan itu kan bisa semua apa yang dikerjakan. Itu kelebihannya sih. Mungkin ya. Ini kan tadi ya, aku bawa 3 perspektif, itu ada budaya, pendidikan, ekonomi.
Nah kalau dari budayanya itu sendiri ya untuk menjadi alpha girls yang utuh itu ya perempuan Indonesia harus bisa menyamakan persepsi gitu dari adanya dua sistem sosial patriarki dan matriarki itu. Karena kan kalau misal kita menyamakan hal tersebut itu sangat bertuburkan ya, dan istilahnya kayak bahasa Sundanya apa ya, Pak aing gitu. Aku ngelihat sikut sikul ya, sikut dan apa ya, kayak misalnya matriarki yang lebih dominan gitu, perempuan itu kan belum tentu bisa disaingkan dengan yang perempuan dengan budaya lokalnya itu patriarki gitu. Terus dari akses pendidikannya, kenapa alpha girls di Indonesia itu lumayan sulit dari aspek pendidikan? Yang tadi, yang perempuan itu cenderung putus sekolah dan melanjutkan hidup dengan bekerja atau menikah di dunia. Terus dari ekonomi, jam kerja yang padat tadi, upah yang minim itu yang apa ya, jadi sulit gitu. Perempuan itu sendiri mengaktualisasikan diri dari hal yang dia inginkan gitu. Nah ini mungkin harapan aku ya untuk sindromnya apa sindrom ini. Ya dari banyaknya perspektif yang dimiliki perempuan untuk menghadapi fenomena alpha girls, ya perempuan Indonesia itu ya harus punya resilient ataupun ketahanan untuk bertahan secara ekonominya, secara pendidikannya. Karena kan kalau misal resilience itu di dalam dirinya sendiri itu udah hancur, ya mereka terus mencari yang tadi, harus harus berdaya secara ekonominya, berdaya secara pemikirannya gitu. Dan dua aspek tersebut itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir dan juga prinsip kehidupan perempuan Indonesia. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Kayak misal aku nih baru kenal alpha girls, terus aku senang dengan konsep tersebut, terus aku memaksa Ami gitu ataupun Suster Nela untuk menjadi hal tersebut. Ternyata kalian tuh akhirnya adalah omega ataupun sigma gitu. Itu kan nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa diterapin. Itu kalau misal kita lingkup alpha girls ya, belum lagi kan aku melihat Ami dengan budaya Ami, terus Suster Nela dengan budaya Suster Nela, itu kan sangat kompleks juga gitu kalau misalnya itu. Jadi ya kita memandang perempuan Indonesia itu ya harus menghargailah dengan pengalamannya masing-masing. Dan juga jadi bukan sekedar menghargai sih, tapi lebih ya mengajak juga berdaya bareng-bareng gitu. Yang selain itu juga kita sudah menjadi figur yang kalau misalnya kita sudah menjadi figur yang mirip dengan alpha girls, ya tadi kita harus menopang perempuan lainnya untuk tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan berprinsip serta saling mendukung untuk semua pengalaman khas perempuan Indonesia dari ya perspektif tadi suku, budaya, agama dan yang lain. Gitu. Ya mungkin itu sih dari Oke, mungkin juga aku mau nanya juga ke Hana. Tadi kan kita udah ngebahas ya alpha girl syndrome gitu di perempuan Indonesia. Gimana perempuan-perempuan tuh pengen gitu ya jadi sosok itu, pengen jadi wanita yang perfect dan punya di puncak karir gitu. Nah, tadi juga kan ngeliat ya ada alpha love gitu. Jadi hubungan dia dengan pasangan. Nah, kalau misalnya si alpha ketemu alpha tuh jadinya gimana sih, kayak dia itu kan punya yang sama-sama bagus gitu. Apakah akan biasanya kan yang tadi kayak Kak Hana jelasin bisa jadi malah pas sikut-sikut atau bisa jadi hal yang positif banget gitu. Itu konteksnya Pak, alpha ketemu alphanya dalam relasi romantis atau pertemanan? Romantis. Romantis. Kalau yang romantis tadi aku lebih condongnya tadi ya ke yang perspektif Henry Ganover itu. Karena meskipun yang dalam relasi romantis, meskipun si alpha itu punya alpha female atau male itu punya pencapaian masing-masing, tapi dia tetap bisa menghargai pasangan. Itu sih poinnya di situ kan, menghargai pasangan. Kalau misal aspek menghargai, menghormati pasangan itu sudah hilang, berarti dia bukan alpha. Lebih ke cenderung apa ya, independen aja gitu. Tapi bukan alpha gitu. Oh iya, beda berarti ya, bukan karakter yang ada di alpha itu. Karena kan batasannya tadi semua alpha itu independen, mandiri, berprinsip, tapi belum tentu orang berprinsip, mandiri dan independen itu adalah alpha. Iya. Situ. Emang menarik sih. Saya juga tadi ketika setelah mendengar semua ini kayak, aduh, keren banget. Di sisi lain keren juga. Di sisi lain kan pasti ada negatif dan positif.
Dan saya juga mau bertanya, kan tadi itu saya pikir kayak gini, kan kita lihat kan ini tadi bicara kita itu kayak apa namanya, lebih ke positifnya juga kan untuk yang ini, yang alpha ini. Tetapi kan ada nggak yang kayak, kan tadi negatifnya itu ambisinya mungkin apa berdampak dengan orang lain kan. Nah, bagaimana dengan dirinya sendiri? Karena tadi kita udah lihat positifnya bahwa dia orangnya kayak gini kayak gitu kan. Apakah ada stres nggak di dalam diri si alpha ini kan? Kalau aku merujuknya Henry ya. Kalau misalnya menurut Henry itu karena memang dia sudah punya regulasi emosi, terus apa ya, cara dia untuk mengontrol emosinya sudah baik, sudah benar-benar baik. Aku pikir hal tersebut tuh kayaknya enggak sih, enggak ada gitu di dalam diri. Jadi nggak ada kayak suatu saat ada stres atau apa gitu, nggak ada. Karena mungkin dia sudah mengetahui jati diri dia sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan ke depannya. Jadi kan kalau misalnya stres ataupun overthinking itu kan biasanya dia masih ragu ya dengan dirinya sendiri. Nah, kalau apa itu udah tinggal kayak gitu. Oke, gitu sih. Keren. Oke, jadi emang si karakter ini tuh harus kita ketahui itu tuh berbeda-beda gitu ya. Kalau kita ngeliat dari agama, dari budaya, pasti punya karakter yang beda gitu. Oke, aku juga jadi kepikiran ya ini alpha, omega, delta dan sebagainya gitu. Aku sempat baca juga ya dari buku salah satu seorang tokoh gitu ya, tokoh lebih ke tokoh feminis sih dia ya, Catherine Keller namanya. Dia tuh nulis gitu, melucuti yang terucap, menyingkap yang tak bernama gitu kan. Jadi melihat si alpha omega ini tuh dari teologi kekristenan gitu. Jadi apa ya, bahwa sang ilahi itu nggak dilihat dari apa yang namanya sifat maskulin dan femininnya gitu, tapi kita juga nggak bisa gitu buat mencap Tuhan itu memiliki sifat seperti itu. Jadi kita tuh harus netral gitu, karena apa sih yang kata si Catherine itu creatio ex nihilo gitu kalau nggak salah. Jadi penciptaan dari ketiadaan. Jadi semua yang ada di dunia itu emang awalnya adalah bentuk dari tidak ada gitu, tidak ada sifat yang melekat gitu dalam diri gitu, baik itu manusia sekalipun Tuhan gitu. Jadi si Catherine juga membahas kalau apa namanya, kita tuh si teologi Kristenan itu melihat tokoh-tokoh gitu ya dalam dunia kekristenan tuh dengan sangat senetral mungkin gitu, agar tidak terjadi apa ya namanya, kita tuh memandang Tuhan tuh sebagai sosok yang maskulin atau feminin gitu. Jadi karena tadi prinsipnya creatio ex nihilo itu ya, penciptaan dari ketiadaan. Jadi kita harus memunculkan gitu pemikiran-pemikiran untuk melihat orang tuh dari ketiadaannya gitu, dari awal dia gitu. Itu sih keren ya. Yang aku sekilas baca gitu ya dari si tulisan itu, keren banget, keren. Oke, mungkin sobat damai, kebiasaan atau budaya gitu ya, budaya di Halaman Damai gitu, kalau ada webinar atau live IG gitu pasti gitu ada yang menghibur sobat damai semua sekalian gitu. Ada Kang Lutfi nih yang bakal nyanyi gitu, menghibur kita setelah diskusi yang panjang dan cukup memusingkan gitu ya. Mendalam juga, bermakna. Nah, mungkin kita panggil aja ya Kang Lutfi untuk masuk ke kamera di sini. Boleh. Boleh Kang Lutfi. Oke, halo Kang Lutfi. Halo, saya di sini. Bentar ya, aku ngambil dulu peralatan. Siap. Ciri khas. Kemana? Emang udah nyiapin lagi apa nih Kang Lutfi?
Apa ya? Kayaknya lagu yang update ya sekarang kembali aku cover ya. Ya, terima kasih bentar. Soalnya temanya juga kan yang up to date gitu, jadi lagunya juga yang update banget. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah. Oke, sederhana tetapi sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika aku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Jangan dia dan selalu pastikan jalani dunia tak seindah sederhana kalau sudah cukup tetapi sempurna dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah untuk dirimu. Sebab ku terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indah. Bisa ya, dadah. Tadi sudah mendengar lagu. Kita kembali ke baru. Oke, Kak Hana, mungkin kita udah di penghujung diskusi ya. Mungkin Kak Hana bisa closing statement Sobat Damai tentang sindrom Alpha Girl ini. Sindrom alpha. Ya mungkin itu ya tadi. Kalau kita tuh nggak bisa ngeseragamin perempuan Indonesia itu sama dengan sama lainnya. Ya. Nah, aku selalu membawa moto aku, moto olahraga, rangkulan hindari pukulan. Mungkin hal tersebut tuh yang bisa jadi penguat untuk perempuan-perempuan Indonesia dengan segala budaya dan kultur-kulturnya gitu. Oke, keren banget. Mungkin Sister Mela juga ada pesan-pesan gitu, pesan-pesan. Kalau dari saya sih, ya untuk menjadi perempuan yang kuat, gitu aja. Kuat, mandiri, dan berprinsip. Oke, mungkinnya kita, kalau dari aku mungkin kita berusaha gitu ya untuk menjadi perempuan yang diri sendiri gitu. Jadi menjadi karakter apapun, mau alpha, omega, kita bangga lah gitu untuk menjadi karakter itu gitu.
kita bisa berusaha menjadi lebih baik gitu ya, tapi kita juga nggak harus gitu mengubah karakter kita jadi hal yang kayak orang lain gitu, yang kayak banyak orang gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Sobat Damai.